Maret 2020, ketika pandemi COVID-19 pertama muncul di Indonesia, semua sektor terdampak virus ini. Tentu ekonomi, terutama investasi berubah drastis. Banyak harga saham jatuh pada saat itu. Tapi untuk sebagian orang, momentum tersebut membawa dampak positif. Mereka yang paham investasi membeli saham dalam jumlah yang tidak wajar. Tren berinvestasi pun meningkat. Banyak orang belajar berbagai instrumen investasi. Mulai dari saham, reksadana, emas, sampai kripto. Investasi pada aset kripto atau cryptocurrency memang mulai populer akhir-akhir ini. Banyak orang penasaran dengan uang kripto yang dianggap baru ini, sehingga sempat menjadi trending di berbagai media sosial. Bagi yang baru mendengarnya, mungkin akan bertanya-tanya seputar kripto. Mari kita ulas, let's talk about it. Sebelum kita lanjut, ayo silakan subscribe channel ini. Karena di channel ini saya akan lebih banyak membahas mindset entrepreneur, investasi saham, membangun aset, bisnis digital franchise, dan formula menjadi seorang entrepreneur sejati. Cryptocurrency atau kripto adalah mata uang virtual yang dijamin oleh cryptography. Sementara itu, definisi lain dari mata uang kripto adalah mata uang yang digunakan untuk bertransaksi satu orang dengan orang lain secara online. Mata uang ini mulai populer tidak hanya di Indonesia, juga di luar negeri. Pada Februari 2020, terdapat 10 negara yang masyarakatnya memiliki uang kripto dalam jumlah banyak. Nigeria merajai posisi dengan presentasi 34%, diikuti dengan Vietnam dan Filipina dengan presentasi sebesar 21% dan 20%. Masyarakat Nigeria memanfaatkan ponsel pintar miliknya untuk menggunakan dan mengirimkan uang melalui transaksi di berbagai toko. Dan di negara tersebut, uang kripto biasa digunakan untuk opsi pembayaran pada toko online. Oleh sebab itu, masyarakat Nigeria sangat akrab dengan uang kripto. Secara sederhana, uang kripto dapat diartikan sebagai uang digital. Namun ketika Anda ingin berinvestasi di cryptocurrency, ada beberapa istilah penting yang harus dipahami. Berikut adalah istilah-istilah penting tersebut. Yang pertama, bull market. Istilah digunakan saat kondisi pasar sedang naik. Yang kedua, market bear. Kebalikan dari bull market. Market bear atau bear market merupakan istilah ketika pasar tengah menurun. Yang ketiga, FOMO atau fear of missing out. Istilah digunakan untuk menyebut investor yang umumnya pemula yang masih belajar dan mudah untuk mengikuti orang lain. Yang keempat, pump and dump. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan strategi yang sedang dilakukan oleh investor kripto. Pump digunakan ketika harga mata uang tersebut sedang meningkat. Sedangkan dump istilah digunakan saat harga mata uang sedang turun. Yang kelima, whale. Istilah ini digunakan untuk menyebut mereka yang memiliki uang kripto dalam jumlah besar. Minimal 5% dari seluruh aset digital yang disimpan di pasar kripto. Yang keenam, FUD atau Fear, Uncertainty, and Doubt. Merupakan istilah strategi yang digunakan para investor jika ingin menurunkan harga uang kripto supaya mereka bisa membeli dengan harga murah. Yang ketujuh, HODL, istilah digunakan untuk permainan kata yang diacak atau anagram. Yang kedelapan, RAG, istilah digunakan untuk menyebut pemain yang kalah. Dalam investasi, istilah ini digunakan untuk mereka yang salah dalam mengambil keputusan, misal menjual saat harga murah dan membeli saat harga sedang mahal. Yang kesembilan, no pointer. Istilah digunakan untuk menyebutkan orang yang tidak memiliki aset kripto atau untuk mereka yang menjual seluruh mata uang kripto yang mereka miliki. Yang ke-10, to the moon. Istilah untuk menggambarkan uang kripto yang sedang naik bahkan mencapai puncak mulai dari nilai sampai jumlah penjualan. Yang ke-11, cryptocess. Merupakan istilah yang digunakan untuk rasa antusias atau rasa penasaran yang tinggi terhadap mata uang kripto. Sejak mulai booming, kripto mendapatkan banyak respons dari berbagai kalangan, mulai dari masyarakat biasa sampai para ahli untuk memberikan pendapatnya. Di antara pendapat banyak orang tentu saja ada pro dan ada juga yang kontra. Mereka yang pro dengan uang kripto beranggap bahwa uang kripto terhindar dari inflasi. Biaya transaksinya murah, praktis dan cepat. Fleksibel atau tak berafiliasi dengan bank. Keuntungannya jelas. Sementara itu, mereka yang kontra berpendapat bahwa cryptocurrency fluktuasi nilainya tinggi. Tidak ada aturan yang mengatur perihal pemberhentian perdagangan sementara. Tidak memiliki aset dasar atau underlying aset. Dan tidak memiliki legalitas bank sentral.
Terlepas dari pro dan kontra uang kripto, ternyata masih banyak orang menggunakan mata uang tersebut untuk berinvestasi. Begitulah penjelasan tentang apa itu kripto, pro kontra uang kripto, dan beberapa istilah dalam cryptocurrency yang harus Anda pahami sebelum memutuskan untuk memiliki mata uang digital ini. Jadi, apa kelebihan dan kekurangan kripto? Baik, saya akan kupas kelebihan dan kekurangan dari kripto untuk Anda untuk video yang selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan komen apa yang kalian ketahui mengenai kripto. Salam sukses, dahsyat!